Di episode Jogja sebelumnya gue sempat bicara mengenai petualangan gue di Jogja akan lebih seru lagi dengan kunjungan ke tempat-tempat kayak Candi Prambanan dan Klaten. Kalau kalian gue memang gak menyinggung soal area sekitar Waduk Gajah Mungkur, walaupun awalnya sempat terbesit sebagai ide nakal sebelum berangkat ke Jogja. Ini karena plan gue di hari Minggu dimodifikasi lagi buat menyesuaikan dengan jadwal balikin motor dan naik bus pulang pas maghrib. Andai kata gue bisa mampir kemari, entah petualangan apa yang bakal gue dapet hari itu. Bagus anjir. Tanpa Waduk Gajah Mungkur, rute gue jadi lebih lempeng dan jelas. Karena misi gue hari ini cuman melipir ke Candi Ijo, nyusur ke atas dikit masuk Candi Prambanan, nyunduk Kaliurang sebelum muterin Merapi menuju Boyolali, masuk ke celah antara Merapi dan Merbabu dengan harapan bisa menyentuh sampai Kopeng di utara, masuk Magelang dan ngeliatin Candi Borobudur dari jauh, sebelum akhirnya masuk ring road selatan Jogja dan stop di Pulrosin buat mulangin motor sekalian naik bus pulang. Cuaca Jogja pagi ini benar-benar berkebalikan dengan cuaca kemarin. Dan ini memberikan kesempatan bagi kacamata hitam gua buat tampil perdana di channel ini. Cerah banget anjir cuacanya hari ini. Masalah dengan matahari terik teratasi, dan gua kembali menikmati lempeng dan cerahnya langit Jogja pagi ini. Kendati tentu cuaca yang lebih bersahabat memberikan gambaran yang lebih fair dan indah dari Jogja, kendala gue mengenai kamera depan yang gak stabil dan suara angin yang sangat berisik tetap menghiasi rangkaian footage hari ini. Seenggaknya biar adil, gue pengen kalian turut merasakan penderitaan gue selama proses editing episode ini, dengan cara ikut nonton bagian-bagian yang rusak ini bersama-sama. Sekali aja. Puas jadi bajingan, gak kerasa perjalanan mulai menanjak. Dan gue ternyata udah sampai di kawasan sekitar tebing Breksi dan Candi Ijo. Iya. Dan gue harap kalian juga bisa membayangkan betapa menanjak dan curamnya jalan menuju Candi Ijo ini dari arah Jogja. Meskipun kamera gue gak bisa memberikan gambaran yang sebenarnya. Semburat Jogja di bawah sana mestinya bisa ngasih gambaran mengenai betapa tingginya tempat ini. Tapi nggak semua sepakat bahwa tempat ini tinggi dan curam. Misalnya bapak ini yang dengan optimisnya masih mengayuh sepeda seakan ini medan mendatar. Gue nggak tahu ini antara panutan atau perilaku gila. Iya, tapi lagi atas dasar apa gue berhak ngecap orang lain gila? Ketika gue aja nekat motoran seorang diri kemana-mana. Ada candi. Pagi makin terik dan gue baru sadar bahwa gue belum melaksanakan ritual pagi gue. Berhubung tema hari ini adalah berhemat sebagaimana didemonstrasikan dari keloguan gue barusan buat sekedar mengabadikan Candi Ijo dari balik pagar, kopinya pun haruslah yang ekonomis alias kapal api. Tapi tuh dengan view spektakuler semacam ini, kapal api pun bisa berasa kayak racikan barista Starbucks kok. Dan iya, kopi ini lumayan ngebantu gua buat menjaga fokus pagi ini. Nggak cuma dari nabrak pesepeda yang tumbenan ngegerombol di pelosok kampung begini, tapi juga dari jurang menganga di balik pembatas jalan sepanjang rute yang dominan nanjak ini. Dan lagi-lagi, kalau kalian ngerasa silau ngeliat beberapa footage di sini, percayalah,
Situasi realnya waktu itu lebih silau buat mata gua. Tapi sepandai-pandainya lu berhemat, at some point lu bakal kehilangan akal bulus buat menikmati pemandangan secara gratis. Ini yang gue rasain waktu melipir ke arah Prambanan, karena ternyata jarak dari gerbang dan pagar sekelilingnya buat sampai ke kompleks itu lumayan jauh. Jadi karena Prambanan gak kayak Candi Ijo yang bisa lu lihat dari luar, gue terpaksa harus parkir dan coba masuk ke Prambanan. Gak tau tiket masuknya berapa, parkirnya cuma 3.000. Well, seperti kata orang tua, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Pada akhirnya harus ada pengorbanan sedikit demi konten. Satu hal yang menarik dari Indonesia adalah tentang kepatuhan masyarakatnya dengan peraturan. Di sini adalah penanda kalau kalian udah masuk zona patuh prokes. Dan di sini adalah pelanggarnya. Sungguh, betapa praktisnya tanda yang barusan terpasang. Tempat wisata nggak lengkap tanpa kerumunan orang foto yang merusak momen lu untuk mengabadikan perjalanan. Ya, maksud gua, kalau lu foto di situ, kan tulisannya nggak bakal kelihatan juga ya. 1, 2, 3. Tema Prambanan secara umum menurut gua adalah perpaduan antara gaya tata pohon di selatan Perancis, situs megalitik Asia Timur, plus kearifan lokal dari musik gamelan Jawanya. Ditambah dengan betapa banyaknya pelang panduan prokes yang dilanggar dan penjual jasa foto, ya lu bisa yakin kalau lu lagi ada di destinasi wisata Indonesia. Overall, salut sih gua sama teknik konstruksi dari candi ini. Terlebih kalau diingat ini bangunan udah berdiri megah bahkan jauh sebelum zaman Renaissance di Eropa yang kelak jadi salah satu standar keindahan bangunan. Emang sih udah pernah ada pemugaran beberapa kali sebelumnya, tapi konsep aslinya masih tetap kelihatan dan lu nggak bisa menyangkal betapa rumit namun konsistennya seluruh bangunan dan patung di sini. Sayangnya gue sebagaimana mayoritas pengunjung lainnya lebih asik mengabadikan gambar dengan gadget ketimbang betul-betul mengapresiasi hal semacam ini selagi di sini. Itu saudara 5.000 jarak. Perjalanan keluar terasa lebih jauh dan melelahkan buat gua, karena ternyata kita dibuat muterin komplek candi sebelum kembali ke parkiran. Jauh banget bangke. Tadi jalan muterin komplek candinya, selalu diarahin kayak belok kanan pintu keluar, belok kanan pintu keluar, belok kanan pintu keluar. Lama-lama gue baru sadar kalau ternyata gue disuruh muter, nggak bisa langsung muter. Gua sih positive thinking aja. Mungkin gue dibikin muter biar bisa ngelihat kawanan burung merak dalam sangkar ini. Atau kalau mau lebih praktisnya, ya biar belanja dulu lah. Berhubung Jogja terkenal murahnya dan gue juga lagi mau nambah koleksi, I played along dan coba menantang diri dengan membeli barang termurah di sini. Akhirnya gue nambah koleksi gelang lagi dari Jogja. Yang ini cuma 1.000 harganya. Ini gelang termurah yang pernah gue beli, sumpah. Akhirnya nih gue keluar ya, dan pas-pasan banget gue balik. Ini antrian manusia semua nih.
naik bus. Gue cabut di waktu yang pas, bersamaan dengan datangnya lautan turis kloter siang. Enggak. Sampai ke bikin berarti. Iya. Fakta bahwa gue jalan-jalan sendiri nggak menghalangi penyedia jasa jeep buat nawarin paket wisata ke gue. Kalau dipikir-pikir, gue jadi pengen punya satu jika suatu saat gue mulai jemu naik motor dan pengen berpetualang dengan cara baru. Itu atau bajai oranye tenaga solar sih. Perjalanan berlanjut ke arah Merapi dengan pemandangan campur sari antara sawah, pantat sapi, atau bus mogok. Hamparan sawah perlahan berganti dengan latar pegunungan tanpa gue sadari. Jalanan juga menyempit dan gue mulai menjumpai banyak warung jajanan dan spanduk jasa tur Merapi di sana-sini. Kawasan wisata nggak akan lengkap tanpa para pesepeda dan pengguna skuter yang dengan sembarangan motong jalan tanpa lihat kanan kiri. Tapi sepertinya di sini gue yang harus lebih toleran, baik sebagai pemotor sekaligus sebagai pelancong luar kota. Nggak banyak yang bisa gue tunjukin dari tempat ini selain agenda makan siang, karena jujur ternyata tempat ini rada kentang buat selera gue. Hasrat gue mencari tantangan membawa gue ke arah timur, mengikuti kemana jeep dan motor trail melaju. Ya tentu gue gak cukup bego kok buat mengambil rute yang sama persis kayak mereka, yang notabene didominasi permukaan berbatu dan berpasir. Aspal adalah di mana motor ini seharusnya berada. At least sampai gue kehabisan aspal buat dijelajahin sih. Ini gue dibawa kemana sama maps? Dari situ tadi. Ada aja ya mapsnya. Tambah parah ini. Gue nggak tahu ya di depan itu sampai mana lagi dia bakal kayak gini jalannya. Ya gue bisa ngerti kendala semacam ini bisa terjadi, tapi nggak mungkin dong gue balik arah dan nyari rute lainnya. Terlebih ketika nggak ada lagi rute alternatif karena merbabu dan langit juga dengan cepat berubah jadi mendung pekat. Tentunya nggak ada footage motoran di sepanjang jalan ini demi alasan keselamatan, karena ternyata kiri kanan jalan itu ada jurang. Jadi bayangin aja gue lagi motoran sepanjang jalan itu ya. Jalanan membaik, tapi gue malah dibawa nyasar semakin jauh ke pelosok hutan dan area tambang galian warga. Dan karena definisi jalanan motor di Google Maps sangatlah fleksibel, yakni selama bidang jalannya kelihatan bekas dilewatin ban, gue sepenuhnya menggantungkan keselamatan gue kepada mbak-mbak dalam HP gue yang gak bosan-bosannya ngasih arah jalan. In 600 meters, turn right.
But hey, ini Jogja, dan seenggaknya gue nggak bakal khawatir motor gue tiba-tiba kejebak di lumpur. I mean, what could go wrong? Jadi udah di Boyolali. 30 menit lagi tuh sampai ke titik Merbabu Merapinya itu. Kan hujan lagi. Orang bilang Yesus hebat karena bisa mengubah air jadi wine. Well, motor gue juga bisa mengubah air jadi uap sih. Terutama ketika baru habis bekerja keras seperti sekarang ini. Ring lagi dong anjir di sini. Cuaca hari ini emang mustahil buat ditebak, dan gue beberapa kali lepas pasang jas hujan. Sampai akhirnya gue tiba di lereng antara Merapi dan Merbabu, tempat di mana seharusnya gue bisa ngetek pemandangan dua gunung ini di saat bersamaan. Seperti kata Peter Pan, khayalan kalian tuh terlalu tinggi. Nggak ada yang lucu atau aneh tentang rencana trek gue hari ini. Oh, dan gue bilang rencana. Itu karena Kejebak hujan. Hampir-hampir tadi kagak bisa jalan. So, iya, shit. Perjalanan gue berakhir prematur gara-gara kejebak hujan. Waktu mepet ketika pada akhirnya gue memutuskan buat bablas motoran hujan-hujanan. Masih 1,5 jam lagi nih sampai Rosalia, Jogja. Gue tiba di Purwosin menjelang maghrib, tepat beberapa menit sebelum bus berangkat. Sekali lagi, mungkin di universe lain, gue bisa menikmati suasana sekitar Merapi, Merbabu, dan Magelang di tengah cuaca yang lebih bersahabat. Tapi gue rasa selama 2 hari ini juga gue udah dapat pengalaman jalan-jalan lebih dari sewajarnya. Terutama ketika memperhitungkan perjalanan naik bus Jumat malam kemarin. Selalu ada batas untuk kesenangan maksimal, dan mungkin kalau dipaksa buat lebih dari ini, pikiran dan perasaan gue malah nggak bisa menyerap dan mengapresiasi semuanya. Seperti yang mereka bilang, selalu ada hari esok, kecuali buat orang yang emang udah waktunya buat mati. Seenggaknya sampai dengan video ini naik tayang, hari esok buat gue kembali menikmati Jogja beneran ada. Dan trip motoran selanjutnya praktis melengkapi pengalaman gue merasakan Jogja seorang diri.